أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk melengkapi kajian kita terkait dengan al-asma was sifat lillahi subhanahu wa ta'ala, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang ini masuk dalam bagian tentang tauhidul asma was sifat. Jadi kalau diklasifikasikan, kalau dibagi-bagi, dijelaskan, tauhid itu yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kita mengesahkan bahwa tidak ada pencipta alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu masuk dalam bab tauhid ar-rububiyah, berasal dari kata Rabb. Yang kedua adalah tauhidul asma was sifat. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung, yang maha sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang sama atau setara dengan Allah, dan Allah juga tidak sama dengan apapun. Oleh karena itu, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu merupakan nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungan Allah. Maka nama-nama itu tidak menunjukkan kemiripan atau kesamaan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Justru nama-nama itu menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhidul asma was sifat. Dan ada tauhid mulkiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang satu-satunya berkuasa, yang berhak untuk dipatuhi, ditaati. Allah itu satu-satunya yang berhak menetapkan agama, syariat dalam kehidupan ini, menetapkan hukum. Itu disebut dengan tauhid mulkiyah atau tauhid hukmiyah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta, karena Allah maha sempurna, maha mengetahui, maka Allah pula yang berwenang untuk menetapkan hukum peraturan. Dan tidak ada tata aturan yang lebih baik daripada tata aturan hukum agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya, intinya tauhid itu adalah tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang diibadahi, yang dijadikan tujuan
dan dicari ridhonya. Itu tauhid uluhiyah, dan ini puncak daripada tauhid atau inti daripada tauhid. Karena insya Allah orang itu kalau benar tauhid uluhiyahnya, maka benar tauhid yang di atas tadi gitu. Karena biasanya ada orang yang mengakui Allah adalah satu-satunya pencipta, tapi belum tentu dia itu mengakui Allah maha sempurna gitu. Seperti itu, seperti yang terjadi kaum musyrikin Makkah. Begitu juga tahu kalau Allah itu pencipta alam semesta, tapi belum tentu dia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Tahu yakin Allah itu pencipta alam semesta, tapi belum tentu dia hanya menyembah kepada Allah. Nah, di situ. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah menjadi inti daripada tauhid dan puncak tauhid, dan itulah tauhid yang secara umum dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Tetapi kita bahas juga di sini menyangkut tauhid al-asma was sifat, karena ini menjadi juga bagian daripada tauhid. Karena untuk menepis pemahaman-pemahaman yang salah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, setidaknya ada dua golongan yang salah dalam persoalan ini. Ada yang menganggap bahwa Allah itu nggak punya nama, karena Allah itu satu. Maka kalau punya nama berarti sama dengan makhluk, atau berarti itu berserikat dan seterusnya. Ini disebut dengan kaum Mu'attilah, kaum yang meniadakan nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu ada yang punya persepsi, kalau Allah itu nama-namanya banyak, kamu sebut ya Rahim, ya Rahman, berarti kamu nyebut Rahim, menyebut Rahman, berarti Allah itu dua. Iya kan? Kalau disebut lagi ya Ghafur, tiga. Padahal bukan seperti itu. Karena ini nama-nama. Dalam makhluk saja itu bisa, makhluk itu punya banyak nama, dan itu bukan menunjukkan dia itu banyak gitu. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang kedua yang sesat itu adalah kaum musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Karena Allah punya nama, punya sifat, berarti sama dengan makhluk. Ini juga tentu nggak benar. Karena seperti yang sudah kita sebutkan bahwa nama bisa sama tapi hakikat bisa berbeda. Allah melihat, tapi tentu saja penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Karena di antara makhluk saja juga beda. Penglihatan manusia beda dengan penglihatan hewan. Sama-sama punya penglihatan. Manusia punya telinga, kambing punya telinga, tapi beda. Manusia punya mulut, bisa bicara, kambing bisa bicara, tapi juga beda. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemahaman yang tepat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan. Kita tidak mengada-ngada, dan tanpa ada penyelewengan, tanpa ada tahrif, tanpa juga ada takjif, tanya bagaimana. Kita tidak perlu tanya bagaimana, karena itu di luar pengetahuan dan jangkauan kita, dan kita juga tidak tasbih, tidak menyerupakan, dan kita juga tidak meniadakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk melengkapi kajian ini, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'aina isman mi'atan ghair wahid, mi'atan ghair wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada
99 nama. Mi'atan ghaira wahid, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa ahsaha, menghitungnya, menghafalnya, menjaganya, memeliharanya, mengamalkannya, maka dia masuk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ada tambahan, yaitu 99 nama itu. Apa saja? Disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basitul khafidhur rafi', al-mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl, al-latiful khabirul halimul azimul ghafurul syakur, al-aliyul kabirul hafidhul muqitul hasibul jalilul karim, ar-raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadud, al-majidul ba'ithus syahidul haqqul wakil, al-qawiyul matinul waliyul hamid, al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumit, al-hayyul qayyum, al-wajidul majidul wahidus samadul qadirul muqtadir, al-muqaddim, dan seterusnya 99. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi di dalam hadis ini menegaskan seperti yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa walillahil asmaul husna, bahwa Allah itu punya nama-nama yang bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita fad'auhu biha, agar kita menggunakan nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa nama-nama al-asmaul husna itu kita diperintahkan agar kita gunakan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bagus kalau ada orang yang berdoa dengan mengawalinya menyebut nama-nama Allah itu. Misalnya, ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, irhamna. Jadi kita menyebut nama-nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita minta rahmat, maka kita menyebut Allah ya Rahim, ya Rahman. Karena Rahim dan Rahman itu dari kata rahmah, maka pasnya begitu. Kalau kita minta ampun, maka kita panggil ya Allah, ya Ghafur. Kita panggil Allah yang Maha Pengampun. Faghfir lana, ampuni kami, dan seterusnya sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu merupakan keutamaan yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi kita bisa bertawassul dengan nama-nama Allah itu. Yang kedua, nama-nama Allah itu banyak. Nama-nama Allah itu banyak, dan kita tidak bisa membuat-buat kecuali atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah. Jumlahnya sebenarnya tidak ada pembatas, karena memang Allah ya tidak terbatas. Kesempurnaan Allah kan tidak terbatas, jadi jumlahnya sebenarnya tidak terbatas. Yang ketiga, disebutkan nama-nama Allah di dalam hadis ini ada 99. Ini bukan menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99, tapi ini yang Allah tunjukkan lewat
hadis ini sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, karena kemungkinan ada di dalam hadis-hadis yang lain ada nama lain selain daripada 99 ini, karena ada seorang ulama yang menyebutkan nama Allah itu bisa sampai 1000-an itu. Dan memang itu sesuai dengan ya maha sempurnanya dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka 99 itu bukan sebagai pembatas nama-nama Allah. Oleh karena itu jangan keliru. Jadi nama-nama Allah itu bukan hanya 99 tapi bisa lebih daripada itu. Yang keempat, memang ada keutamaan terkait dengan nama-nama Allah yang 99 ini. Apa keutamaannya? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, bisa menghitungnya, itu masuk surga. Gitu. Jadi memang ada keutamaan. Untuk itu menghafal nama-nama ini ada keutamaannya. Tetapi para ulama menerangkan bahwa bukan sekedar menghafal dan menghitung lafaz secara lisan gitu. Bukan sekedar itu. Memang menghafal bisa menghitungnya, iya ada keutamaan, tetapi bukan sekedar itu. Intinya ada di mana? Intinya ada pada keimanan. Jadi kita mengimani nama-nama Allah itu. Kalau kita tahu Ar-Rahman, maka kita mengimani bahwa Allah Maha Rahman, Maha luas rahmatnya, dan Maha adil, tidak pilih kasih. Ini diantara misalnya Rahman itu adalah ya sifat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, bahwa semuanya itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semuanya mendapat rahmat Allah. Yang kafir pun itu dapat rahmat. Coba bayangkan. Ya. Kafir, Abu Jahal itu dapat rahmat di dunia itu. Fir'aun yang mengingkari Allah itu dapat rahmat. Kalau pikiran manusia kan untuk apa dikasih rahmat? Bahkan untuk apa diciptakan? Kan kira-kira begitu. Tapi karena Allah Maha Rahman, maka orang kafir pun dikasih. Nah, ada lagi sifat Allah Rahim. Rahim itu sifat Allah, rahmat hanya untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini nanti memang berlaku, yaitu berlaku di akhirat, berlaku di surga, berlaku di akhirat. Nanti di akhirat itu tidak ada yang mendapat rahmat kecuali yang beriman. Kalau di dunia itu berlaku sifat Allah Maha Rahman, itu semuanya dapat. Tapi nanti di akhirat tidak. Di akhirat itu hanya orang-orang beriman yang dapat rahmat. Itu. Hanya orang-orang yang beriman yang dapat rahmat. Dan sifatnya rahmat Allah di akhirat itu perbandingannya. Kalau rahmat Allah itu 100, maka yang satu itu dibagi di dunia ini. Jadi satu ini dibagi di dunia. Sementara yang 99% itu di akhirat, gitu. Jadi silakan dibayangkan. Silakan dibayangkan. Oleh karena itu, kalau kita tahu perbandingan ini, kita bisa mengerti bagaimana rahmat Allah nanti di surga. Kok disebutkan di surga itu nggak pernah tua, gitu. Kalau sehat nggak ada sakit, makan itu nggak ada istilah bosan, diganti lagi, masih sama tapi beda rasa, dan tidak menjadi beban, tidak perlu buang angin, tidak perlu buang air besar, nah itu, tidak perlu itu. Wanita-wanita itu perawan terus, gitu. Yang laki-laki jejaka terus, gitu. Itu begitu. Itu di surga nanti begitu. Karena apa?
Karena 99%. Dan itu khusus untuk yang beriman. Bagaimana kita bisa membayangkan itu? Ya bayangkan aja. Ini 1% di dunia, ini dibagi mulai dari Adam. Bahkan mulai sebelum itu mungkin. Sampai nanti terakhir. Itu hanya 1%. Dan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang. Maka disebutkan, kan ada binatang itu, kucing misalnya, itu setelah melahirkan itu berusaha untuk mencarikan makan anaknya. Kenapa kok kucing itu melakukan itu? Padahal dia nggak pernah sekolah. Iya. Karena rahmat Allah. Kucing itu nggak pernah sekolah, anjing nggak pernah sekolah, tapi sayang dan cinta terhadap anaknya. Oh, dari mana itu? Harimau juga gitu, nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah kursus, nggak pernah ke posyandu, gitu. Iya kan? Tapi kok cinta dengan anaknya? Ini dari mana? Nggak bisa, kecuali ya dari Allah. Ini rahmat Allah, gitu. Ya, ini termasuk bagian daripada 1% tadi. Nah, kalau kita hitung 1% ini kan nggak terhitung banyaknya itu. Lu 1% saja sebegini banyaknya, apalagi 99 gitu. Oleh karena itu, disitulah kenikmatan di surga nanti. Dan itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu juga kita beriman Allah itu Maha Pengampun, Ghafur. Termasuk yang Rahman dan Rahim tadi. Ini diantara pengamalannya boleh juga. Jadi kita amalkan, kita itu juga harus punya sifat rahmah. Jadi kita harus punya sifat cinta, kasih, gitu. Ini bagian daripada pengamalan sifat Rahman dan Rahim. Jadi kita menebar cinta, menebar kasih sayang, gitu. Harimau saja cinta terhadap anaknya, ya kan? Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya ya harimau itu ya katakanlah binatang buas, tapi kebuasannya itu pada tempatnya, ya kan? Buktinya nggak ada harimau itu jalan ke pasar Panorama, lalu kemudian melahap orang-orang yang ada di situ, ya kan? Itu kenapa? Ya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buasnya kan di hutan. Dan sebenarnya sebuas-buas harimau saat berada di hutan, itu binatang-binatang yang ada di hutan pun nggak habis. Iya kan? Nggak habis. Meskipun harimau itu makan binatang yang lain, tapi sebuas-buas harimau ketika berkuasa di hutan, binatang yang ada di hutan itu nggak habis. Binatang di hutan itu habis karena tingkah manusia. Lebih hutan dibakar, ya habis itu. Jadi binatang habis itu bukan karena dilahap harimau, tapi karena ulah manusia. Kayak gitu. Maka di sini, jadi binatang saja itu punya sifat rahman, punya sifat rahmah, kasih sayang. Karena pernah juga ada sahabat itu yang berhadapan dengan harimau. Wahai harimau, kalau kamu memang diperintahkan oleh Allah untuk makan aku, ya nggak apa-apa, makanlah. Tapi kalau kamu nggak diperintah, minggirlah. Dan ternyata apa? Betul, harimau itu minggir juga. Itu. Subhanallah. Demikian sifat rahmah yang Allah berikan kepada makhluknya. Dan karena itu kita juga hendaknya meneladanin ini, punya sifat rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, ada lagi contoh misalnya, kita mengimani bahwa Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Maka kita mengimani Allah Maha Pengampun. Dan karena itu maka kita sebagai orang yang beriman
Karena Allah itu Maha Pengampun, maka ketika kita melihat ada orang jahat yang minta ampun kepada Allah, maka kita juga senang. Kita turut senang dan kita turut mendorong, gitu. Kita turut mendorong. Jangan sampai sebaliknya kita sakit hati, gitu. Ya kan? Sakit hati. Ada orang buruk, nggak pernah sholat, masuk ke masjid, langsung kita sapa, tumben Pak. Jangan begitu. Kita harus turut senang, gitu. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Jadi Allah suka mengampuni manusia, asal manusia itu mau, gitu. Asal manusia mau. Dan karena itu kita juga ngajak orang, ayo kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kita sendiri juga begitu. Kita cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Maha Pengampun, gitu. Termasuk juga sifat Allah yang maha adil, al-adl, maka Allah juga adil. Kita yakin sepenuhnya bahwa Allah itu adalah adil, dan kita sendiri juga harus berbuat yang adil ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya ini nanti silakan dikaji nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99 itu. Ada kitab khususnya, bisa dikaji. Kalau kita bahas satu persatu ya berarti menjadi materi 99 materi, panjang juga, ya kan? Maka kita sebutkan contoh-contohnya, gitu. Termasuk juga sifat Allah Al-Muhyi. Allah itu Maha menghidupkan. Maka nggak usah khawatir, yang menghidupkan itu Allah, bukan manusia. Maka kita nggak perlu takut. Allah itu yang menghidupkan. Termasuk juga Al-Mumit. Allah itu yang mematikan. Maka kita juga nggak perlu khawatir, karena kematian itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa macam-macam. Manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, ya. Ya, imam kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang semua tidak menduga, ya kan? Dan rupanya bisa secepat itu juga ajal itu bila tiba, dan bisa indah seperti itu juga, gitu. Bisa indah seperti itu juga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, ampunan kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau ya tinggal senang saja sekarang di alam kuburnya, gitu. Tapi itu semuanya menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa Al-Mumit itu hanya Allah, gitu. Al-Mumit itu hanya Allah. Lari kemanapun kita nggak bisa, ya kan? Kalau memang ajal itu sudah tiba dan bisa ya mendadak seperti itu. Hanya kita perlu usaha agar saat ajal tiba itu kita berada dalam kondisi dan tempat yang baik. Itu saja soal kematian yang perlu senantiasa kita jaga, agar kita dalam kondisi jiwa, amal, dan tempat yang baik. Kan itu persoalannya itu. Persoalannya kan di situ. Maka sebenarnya kalau bisa milih ya silakan dipilih. Saya maunya di sini, gitu. Dalam kondisi seperti ini misalnya itu. Maka silakan untuk berwasiat kepada anaknya atau kepada orang dekatnya, gitu. Gitu. Karena itu yang menentukan manusia itu bagaimana nanti menghadap kepada Allah. Tapi intinya Al-Mumit itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Termasuk juga ya hari-hari ini kita ditunjukkan ya, ditunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Amerika dengan sekutu-sekutunya itu kurang apa hebatnya, kurang apa canggihnya. 20 tahun itu menghajar Afghanistan, ternyata ya tidak bisa, gitu. Alhamdulillah, gitu. Ya kan, nggak bisa. Saudara-saudara kita berjuang dengan sangat sederhananya, ternyata masih ada dan kemudian mendapatkan kemenangan. Itu kan menunjukkan kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu kita nggak perlu takut gitu kan, dengan siapapun. Karena kalau dihitung itu dahsyat. Amerika nggak sendirian dengan NATO. NATO itu sekitar 30 negara gitu. Menggempur negeri kecil. Taliban itu kan kecil, santri-santri biasa gitu. Tradisional sekali gitu. Masih jauh lah kira-kira kalau dengan kita. Tapi ternyata Allah melindunginya ya masih ada. Dan kemudian bisa naik ke Kabul gitu. Naik ke ibu kota itu. Dan mereka ya karena memang nggak pernah nyentuh kursi yang mewah-mewah begitu, ya agak dilus-lus dulu juga, ya kan? Dilus-lus dulu gitu. Tapi Allah kasih kemenangan itu. Itu apa membuktikan ya Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, termasuk juga Allah Al-Jabbar, Allah Al-Wali, Allah Al-Muta'ali, ya kan? Allah Al-Muta'ali. Termasuk juga di sini ada nama Allah, hati-hati. Ada nama Allah Al-Muntaqim. Iya, ada ustadz kita Abdul Muntaqim. Muntaqim itu apa? Pembalas. Maha pembalas. Jadi apa artinya? Kita nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Kalau kita ada sesuatu yang merasa dizolimin orang lain, itu Allah akan membalas nanti. Dan salah satu diantaranya ya ini ya. Amerika itu betapa kurang ajarnya. Hebat memang, besar. Berapa sudah negeri-negeri Islam itu yang dibombardir. Irak dibombardir. Termasuk Suriah itu kerjaan juga kerjaan Amerika. Iya kan begitu. Seakan-akan nggak ada kira-kira yang menandinginya gitu. Yang menandinginya. Maka Allah kasih balasan gitu. Kasih balasan. 20 tahun menghajar Afghanistan gitu. Dan itu kan alasan yang dibuat-buat. Cari Usama bin Laden. Masa cari Usama bin Laden sampai 20 tahun lalu kemudian harus membombardir semua orang kayak begitu? Coba. Dan itu nggak ada yang protes. Seluruh dunia nggak ada yang protes, bungkam. Karena memang ya nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Tapi karena Allah itu Al-Muntaqim, Allah itu Maha Pembalas, maka 20 tahun yang mereka lakukan sia-sia. Sia-sia akhirnya apa? Balik dalam kondisi hina, merugi. Karena perhitungannya kalau nggak segera balik, maka Amerika itu bisa hancur kayak Soviet yang pernah hancur. Dan sebelumnya kan begitu juga sama. Soviet itu kan hebat saat itu, beruang merah, itu kan itu hebat. Itu wallah alam lupa saya berapa tahun itu menghajar Afghanistan juga itu. Akhirnya apa? Ya kalah dan kemudian berantakan. Maka Soviet hancur, nggak ada lagi Soviet. Yang ada kan kemudian Rusia dan kemudian negara-negara kecil lain yang minta merdeka itu. Jadi negara superpower yang saat itu menandingin Amerika ya Soviet, tapi kemudian berantakan. Dan bulan ini kita ditunjukkan ya Amerika kayak seperti itu. Rupanya dia mau segera balik karena nggak ingin hancur berantakan kayak Soviet begitu. Tapi itulah Allah tunjukkan Al-Muntaqim. Allah Maha Pembalas terhadap orang-orang yang sombong. Dan itu di dalam Al-Quran sudah banyak. Fir'aun itu tenggelam. Fir'aun itu tenggelam dalam kondisi yang semua orang tidak menyangka. Termasuk Fir'aun sendiri nggak menyangka. Nah, itu Al-Muntaqim. Allah itu Maha Pembalas. Belum nanti di akhirat, di dunia pun sudah begitu. Dan nama-nama Allah yang lainnya. Maka ada nama Allah itu Al-Mani yang menolak. Ada nama Allah itu Ad-Dhar yang memberikan mudarat. Jadi ini kan seakan-akan negatif kan, tapi bukan negatif. Memberikan mudarat pada tempatnya bagi orang-orang kafir. Maka Allah juga punya nama An-Nafi yang memberikan manfaat, ya kan? Menebar manfaat. Dan nama-nama yang lainnya. Berikutnya yang kelima. Apa? Wa man ahsaha dakhalal jannah tadi. Makna ahsaha itu ya menghafalnya,
mengamalkannya, meyakininya, mengimaninya, dan mengamalkan konsekuensinya, tuntutannya, termasuk juga menjadikannya sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini, orang yang beriman memiliki jiwa yang kuat, memiliki jiwa yang kuat karena ada sandaran Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-asmaul husna itu. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, yang mau saya tanyakan di sini Pak, dari surat Al-Ikhlas itu Pak. Qul huwallahu ahad. Kata-kata Allah itu satu. Itu firman Allah itu ya Pak. Ya. Ya, yang terus kenapa dalam Al-Quran Allah itu sering menyebutkan kami Pak. Kami itu kan artinya jamak. Ya. Itu saja Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ada lagi? Yang lain sekalian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ada seorang guru agama yang menggunakan penjagaan, menggunakan makhluk halus untuk menjaga harta bendanya seperti kebun. Menggunakan apa? Makhluk halus seperti gimana Ustaz? Ya. Yaitu mengambil kias dari pintu untuk menutup rumah supaya maling tidak masuk, unta yang diikatkan agar tidak lari. Menggunakan apa? Kias. Dengan? Pintu yang digunakan untuk menutup agar maling tidak masuk, Ya, atau unta diikat agar dia tidak berlari. Ya. Apakah hal semacam ini dibolehkan? Dan itu pertanyaan kedua, apakah boleh belajar filsafat Ustaz? Nah, itu saja. Ya. Yang pertama, pertanyaan mana tadi? Kok pergi? Ada. Ya. Qul huwallahu ahad. Iya, ini firman Allah. Al-ahad artinya esa, satu-satunya. Jadi Allah itu satu-satunya. Ini al-ahad. Qul huwallahu ahad. Allah, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Artinya Allah ini tidak ada tanding. Allah ini tidak ada yang menyerupai dan seterusnya. Maka penjelasan ayat berikutnya itu menjelaskan makna al-ahad ini. Tapi andaikan tidak ada penjelasan, al-ahad itu artinya Allah itu satu-satunya. Gitu. Maknanya begitu. Jadi Allah ini satu-satunya. Kenapa kok Allah sering menggunakan kata kami di dalam Al-Quran yang menunjukkan itu jamak? Ketika Allah menggunakan kata kami di dalam Al-Quran, itu bukan menunjukkan Allah itu banyak. Wong sudah jelas Allah itu ahad, gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan. Litta'zim namanya. Bahasa Arab begitu, gitu. Bahasa Arab begitu, gitu. Jadi kami itu litta'zim, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menunjukkan Allah itu banyak, karena nggak mungkin Allah itu banyak, gitu. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga bisa begitu. Saya kan bisa mengatakan kami. Untuk apa biasanya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya untuk tawadhu. Malu kita menyebut saya, gitu. Menyebut aku, malu, gitu. Tapi enaknya menyebut kami, kami Pak, gitu. Atau kita, gitu. Sering juga kan? Gitu. Ya, menurut kami atau menurut kita kayak gitu. Padahal menurut dirinya, gitu. Tapi nggak enak menyebut dirinya sendiri, gitu. Maka melibatkan yang
Yang lain seakan-akan gitu menunjukkan ketawadhuan. Tetapi untuk Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan tetap menjaganya. Maka itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang berikutnya tadi menggunakan makhluk halus untuk menjaga kebun, menjaga rumah. Makhluk halus maksudnya jin. Tentu tidak boleh. Karena kita tidak boleh berhubungan dengan jin. Gitu. Kita tidak boleh berhubungan dengan jin. Gitu. Kita ini makhluk manusia, hendaknya kita berhubungan dengan sesama manusia. Kita tidak boleh mempekerjakan jin. Gitu. Ya, kita jadikan pesuruh kita, enggak boleh. Pertama, kenapa enggak boleh? Karena kita enggak bisa. Kita ini makhluk manusia, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berhubungan dengan sesama manusia. Termasuk nanti kalau boleh mempekerjakan jin, berarti gimana? Nikahin jin boleh? Iya kan? Itu juga akhirnya gitu. Jadi tidak boleh gitu. Jadi kita manusia ini enggak boleh berhubungan dengan jin. Jin itu kalau jin yang baik, dia akan sendiri yang mencari ilmu kepada kita. Tapi kita tidak perlu ke sana, gitu. Jin sendiri yang akan datang. Gitu. Kenapa? Ya disebutkan di dalam Al-Quran begitu. Jin sendiri yang datang. Jin datang kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan bukan Nabi Muhammad yang datang kepada mereka. Gitu. Pernah ada ya jin hampir saja diikat oleh Nabi di masjid, tapi kemudian teringat ini kita nggak boleh, gitu. Teringat yang boleh begini ini hanya Nabi Sulaiman, gitu. Jadi hanya Nabi Sulaiman yang boleh mempekerjakan jin, itu hanya Nabi Sulaiman. Dan kenapa itu? Itu mukjizat, gitu. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad saja nggak dapat, gitu. Untuk yang ini, Nabi Muhammad dikasih mukjizat yang lain, gitu. Maka kalau ada yang mau mempekerjakan jin, itu nyaingin Nabi Sulaiman. Satu. Yang kedua, rata-rata manusia nggak bisa mempekerjakan jin, itu nggak bisa. Ujungnya bukan manusia mempekerjakan jin, tapi jin itu yang mempekerjakan manusia, gitu. Tertipu nanti, gitu. Tertipu karena jin itu kita nggak tahu dia ini benar baik atau tidak, kita kan nggak tahu. Dan jin itu ya ini di sini sulitnya itu, kita nggak tahu. Maka dia itu penipu besar. Maka hati-hati. Coba bayangkan, orang yang katanya mempekerjakan jin tadi, apa syaratnya? Apa syaratnya? Tahu? Nggak tahu. Pasti syaratnya itu syarat-syarat yang nanti akan menjurus kepada kemusyrikan. Seperti sembelihkan ayam putih mulus ke kuburan situ, atau lakukan ini tiap malam misalnya. Lakukan ini, yang itu akan menjadi syarat. Nggak mungkin, cari kalau nggak percaya. Tidak mungkin ada orang yang katanya bisa mempekerjakan jin tanpa syarat. Nggak mungkin. Dan syaratnya itu jebak manusia supaya berbuat musyrik. Apa artinya? Berarti bukan orang itu yang mempekerjakan jin, sebenarnya orang itu yang dipekerjakan oleh jin. Gitu. Jelas? Jadi nggak beda dengan kita usaha menutup pintu. Ini memang iya kita tahu pintu kita tutup. Tapi kalau jin kita suruh jaga di situ, kita nggak tahu, iya kan? Nggak tahu. Dan juga berikutnya, contohlah Nabi Muhammad, dan contohlah para sahabat, dan contohlah ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan seterusnya. Adakah mereka itu yang mempekerjakan jin? Padahal mereka itu lebih alim, lebih hebat? Nggak ada. Maka kalau ada yang bisa mempekerjakan jin, itu mungkin Umar. Tapi Umar nggak melakukan. Umar itu kalau jalan, jin itu lari, setan lari, takut. Tapi Umar tidak juga mengatakan, ayo kita pekerjakan jin. Enggak. Karena memang itu bukan wilayah
manusia. Jadi contohlah Nabi Muhammad, contohlah para sahabat yang tidak memberikan contoh sama sekali untuk berhubungan dengan jin. Demikian. Paham? Jelas? Yang kedua tadi apa tadi? Filsafat. Apakah kita boleh belajar filsafat? Filsafat itu apa dulu? Iya kan? Kebebasan berpikir yang biasa digunakan oleh orang-orang ateis. Ya tentu nggak boleh. Karena itu orang-orang ateis yang ngajarkan. Orang-orang ateis yang ngajarkan pasti keburukan. Pasti, nggak bisa tidak. Apalagi kebebasan berpikir. Jadi berpikir. Sampai kemudian bebas berpikir. Kalau Allah itu ada, maka siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana dia duduknya? Bagaimana dan seterusnya? Iya kan? Ya rusak. Gitu. Maka nggak boleh belajar yang seperti itu. Kenapa nggak boleh? Karena itu ilmu tidak bermanfaat. Belajarlah ilmu yang bermanfaat. Jangan belajar ilmu yang merugikan. Sama kira-kira, Ustadz boleh nggak saya belajar ilmu judi? Loh untuk apa? Wong itu tidak bermanfaat dan itu membuat kita ya malah melakukan judi kan dosa. Apalagi kalau sampai belajar yang merusak pikiran. Merusak pikiran, maka itu tentu tidak boleh. Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Silakan kalau nanti kira-kira kurang pas, insyaallah kita sambung. Dan pertanyaan yang terakhir tadi tentang ilmu tadi sangat penting. Saya ingin dalam suatu kesempatan nanti kita bicara tentang ilmu ini. Dan di sini memang di antara sumber malapetaka yang menimpa umat Islam karena banyak belajar ilmu yang tidak ada gunanya. Tidak belajar Al-Quran tapi belajar ilmu dari orang ateis. Belajar aneh ya, belajar kepada orang ateis, belajar kepada orang-orang orientalis, tapi tidak belajar Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Kan aneh gitu. Dan ini malapetaka. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.